Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Immortality Season 3. Di mana pada part sebelumnya turnamen daftar Sanhe akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Fang Han mampu bersaing dengan murid lainnya? Langsung sajalah gas. Dalam perjalanan, Fang Han melihat ada suatu keanehan nih, kemungkinan memang sengaja diciptakan oleh kekuatan besar sekte. Tak lama kemudian, sampailah di halaman Sanhe Gunung Yuhua. Halaman Sanhe telah disegel oleh pemimpin sekte dan hanya akan dibuka untuk turnamen. Senior Jialan dan dua juniornya baru saja tiba. Setelah memberi hormat, Fang Han segera melakukan persiapan. Ada seorang murid cantik yang baru pertama muncul bernama Hu Yao, sepertinya ia adalah juniornya Lin Yan. Sebagai senior, Jialan tak bosan mengingatkan dua juniornya untuk berhati-hati dan tidak boleh meremehkan musuh. Terlebih lagi Long Xuan, meski kekuatannya tak diragukan lagi, saat ia berpapasan dengan Fang Han, senior Jialan merasa jika kekuatannya kemungkinan tidak di bawah Long Xuan lagi, pemimpin sekte Feng Baiyu muncul untuk memberikan sambutan. Fang Xiaolin ingin menanyakan sesuatu tentang Feng Baiyu kepada Yan. Tapi Yan tidak menjawab. Setelah memberi sambutan dan membuka segel, pemimpin sekte Feng Baiyu langsung menghilang begitu saja. Dengan ini turnamen daftar Sanhe akan dimulai. 32 murid akan bertanding dalam pertandingan 1 lawan 1. Pemenangnya akan maju, dan yang kalah akan tereliminasi. 16 murid yang tersisa akan kembali bertanding memperebutkan peringkat 10 besar. Pada babak 16 besar ini, yang pertama akan bertanding adalah Fang Han melawan Yin Sihai. Su Yuer menghampiri Fang Han memberikan semangat kepadanya. Sementara Fang Xiaolin sedang bingung tentang bagaimana caranya agar dia bisa menyampaikan berita tentang keberadaan lukisan Huang Quan kepada sekte. Yin Sihai bersikap sok keras nih di hadapan abang Fang Han, mentang-mentang labu Qixia sudah tidak ada di tangannya. Namun situasinya berubah setelah mereka bertarung, terlihat Yin Sihai kewalahan meski Fang Han menggunakan tangan kosong. Hingga Yin Sihai menggunakan jimat kabut roh dan jimat tak kasat mata. Dimaksudkan agar Fang Han kesulitan melihat pergerakannya. Melihat situasi di arena, Fang Qingwei yakin Fang Han akan tersingkir dalam pertandingan ini, namun sayang tak seperti harapannya, Fang Han memenangkan pertandingan kali ini dengan sangat epik. Berpindah ke puncak Tiandu, dua bocah yang selalu bersamanya kepengen banget nonton pertandingan yang sedang berlangsung di halaman Sanhe tapi sayang mereka tidak berani ke sana tanpa seizin Hua Tiandu, yang mana Hua Tiandu mungkin sedang menunggu sepucuk surat ini nih, surat dari Sekte Tai. Tidak diketahui surat apakah ini, Fang Han yang memenangkan pertandingan, menjadi orang pertama yang masuk daftar Sanhe, selanjutnya Chong dari puncak Wanluo dan He Hu dari puncak Silong. Di sini He Hu meminta pengecualian untuk bertanding bersama saudaranya Hebi. Lalu di pihak lawan Chong bersama Muming mengingat mereka selalu bersama seakan sudah seperti saudara. Karena kedua belah pihak sudah setuju, maka mereka berempat diizinkan untuk bertanding bersamaan di atas arena. Jual beli serangan dilakukan, hingga Chong dan Muming memasang jebakan untuk menggunakan suatu teknik ilusi. Meski He Hu dan Hebi berhasil mengatasi ilusi tersebut dan hampir dinyatakan menang. Chong dan Muming tanpa diduga dirasuki oleh energi iblis yang membuat mereka jatuh dalam kegilaan. Kejadian itu memaksa Silongzi turun ke arena untuk menyelamatkan kedua juniornya. Pada akhirnya Chong dan Muming lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Sebagai pengingat, jimat iblis adalah pedang bermata dua. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kehilangan akal dan masuk ke jalan iblis. Jika saja mereka dilahap lagi oleh jimat iblis dan kehilangan akal akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan sekte. Sebagai seorang senior, Silongzi menyemangati kedua juniornya agar tetap giat berlatih. Ye Nantian pun curiga dari mana Muming dan Chong mendapatkan dua pedang iblis yang mereka gunakan. Untungnya Ye Nantian percaya dengan penjelasan mereka yang mana pedang itu didapat waktu mengikuti Fang Han di dunia bawah. Selanjutnya Fang Qingwei melawan Li Xiaofei dari puncak Suanti. Tak ingin melihat pertandingan ini, Fang Han mengajak Fang Xiaolin pergi. Singkat cerita malam telah tiba, Fang Xiaolin yang bermeditasi melihat jejak cahaya yang ditinggalkan oleh Hong Yi. Cahaya itu membanya ke depan sebuah cermin. Fang Xiaolin sedikit bingung mengapa orang yang ada di cermin sama percis seperti dirinya. Lalu ia pun menyentuh cermin tersebut dan ia mendapatkan ingatan Hong Yi. Lantas ia pun kembali tersadar. Melihat kemiripannya dengan Hong Yi di cermin, ia pun mempunyai sebuah rencana, yakni menggunakan teknik rayuan kepada Fang Han.
Bukannya senang Fang Han malah murka dan kembali menyiksa Fang Xiaolin dengan jimat yang ada dalam tubuhnya. Fang Xiaolin mengaku ia melakukan ini karena ingin tahu tujuan Fang Han memenjarakannya. Setelah Xiaolin pergi, Fang Han melihat pedang Hongyi yang menyala. Yan pun menjelaskan kemungkinan ini karena beresonansi dengan Fang Xiaolin. Keesokan harinya, pertandingan dilanjutkan. Ye Nantian dari puncak Wanluo melawan Ye Zaiseng dari puncak Silong. Ia menggunakan manik capit kepiting dan segera menyerang. Capit kepiting disuling dari esensi Raja Kepiting Laut Dalam, mempunyai kekuatan ribuan monster laut. Orang ini mampu menangkap Ye Nantian dengan tentakel. Namun itu tak berlangsung lama. Ye Nantian segera menghancurkan tentakel tersebut dengan pedangnya. Serangan itu membuat topeng yang dipakai Ye Zaiseng terlepas. Yang mana murid ini sebenarnya adalah Xiaoxi yang dikabarkan mati di medan perang iblis surgawi. Saat itu senior Silong Zilah yang menyelamatkannya. Xiaoxi ingin menghajar Ye Nantian demi Fang Qingwei. Dari sini kita tahu jika Xiaoxi benar-benar cinta pada Fang Qingwei. Ia pun menggunakan kekuatan penuh dari manik capit kepiting. Sayangnya itu masih belum cukup untuk mengalahkan Ye Nantian. Tak cukup dengan kemenangannya, Ye Nantian juga memamerkan kedekatannya dengan Fang Qingwei. Tentu melihat itu membuat Xiaoxi begitu kesal. Hua Tiandu berusaha memurnikan labu Qixia. Terlihat sulit memang. Bahkan dengan artefak Tao Tungku kuno penjuru agung masih saja gagal, hal itu karena tidak adanya satu bahan, yakni air Huangquan. Diketahui air Huangquan bisa mengubah roh dengan mengeroposkan jiwa. Sayangnya air Huangquan saat ini sangat sulit didapatkan. Pembicaraan mereka kini malah menjurus ke lukisan Huangquan, yang katanya Fang Qingsui lah yang terakhir melihat lukisan tersebut. Hua Tiandu tak mempermasalahkan jika Fang Qingsui mendapatkannya asalkan dia tetap patuh. Namun Wanluo mempunyai pendapat lain. Sejak Fang Qingsui menjadi murid sejati, pemimpin sekte makin memanjakannya. Ia merasa Fang Qingsui ingin sekali mengalahkan mereka, apalagi murid puncak Zidian malah berani terang-terangan melawanmu. Kalau begini terus puncak Zidian pasti akan jadi masalah untuk sekte. Hua Tiandu meminta Wanluo tidak mengkhawatirkan hal itu, sekarang 7 fraksi iblis sedang mengacau. Meski 10 sekte abadi terlihat bersatu tapi sebenarnya terpecah belah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana sekte Yuhua dapat bertahan dan berkembang melawan dalam perang melawan iblis nanti. Ia juga sudah mengajukan aliansi ke sekte Tai. Di sisi lain Fang Xiaolin meminta Yan memberitahukan siapakah Hongyi itu, awalnya Yan tidak mau menjawabnya. Namun Fang Xiaolin menawarkan sesuatu, yakni informasi tentang di mana kitab imperial berada, syaratnya adalah membebaskan dirinya. Jelas itu tidak mungkin, lantas Fang Xiaolin melonggarkan syaratnya. Hanya dengan memberitahukan siapakah Hongyi maka ia akan memberitahu Yan keberadaan kitab imperial bumi. Negosiasi yang sangat alot sekali, Yan tidak percaya begitu saja mengingat Kaisar Huangquan dulu mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukan kitab tersebut. Bagaimana mungkin seorang sura di alam avatar tingkat pertama mengetahui rahasia sebesar itu, namun pada akhirnya Fang Xiaolin dapat meyakinkan Yan agar diberitahukan siapakah Hongyi. Tanpa sadar Fang Xiaolin meneteskan air matanya setelah melihat rekaman Hongyi selama mengenal Fang Han. Kemudian ia pun menepati janjinya, kitab imperial bumi berada di sekte iblis Huangquan, Su Xiui. Aduh jadi kepikiran nih, nyesel nih tadi pengen tahu tentang Hongyi. Hari ini pertandingan daftar Sanhe dimulai kembali. Fang Han segera OTW, di perjalanan ia bertemu dengan murid puncak jalan. Terdengar lonceng berbunyi, semua bergegas menuju halaman Sanhe, dari sikap yang ditunjukkan, Huyao seperti mempunyai masalah dengan Long Xuan. Kebetulan sekali, pada kesempatan hari ini mereka dipertemukan dalam pertandingan. Terungkap alasan Huyao membenci Long Xuan karena adanya surat dari Long Xuan yang menuduh dirinya ceroboh dan tidak pantas dihormati. Selain itu dalam surat dikatakan bahwa dirinya tidak ada harapan dalam kultivasi dan tidak pantas jadi teman Long Xuan. Long Xuan bingung, karena memang dirinya tidak tahu menahu mengenai surat itu, namun setelah pertandingan berakhir, mereka berbaikan setelah Long Xuan mencoba menjelaskan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Long Xuan. Tak berasa waktu berjalan begitu cepat, Fang Han merasa lapar dan ingin makan di Aula Yusan. Di sana Fang Xiaolin merasa seperti pernah ke tempat ini, yang padahal belum pernah sama sekali. Ia melihat dengan jelas kejadian saat itu di mana Hongyi menarik Fang Han menuju ke tempat ini, tanpa sadar Fang Xiaolin mengikuti bayangan yang dia lihat menuju ke suatu ruangan. Ruangan ini adalah tempat di mana pertama kali Hongyi mengajak Fang Han ke sini. Dari saat itu,
1 tahun telah berlalu begitu cepat, tak berapa lama setelah Fang Han memesan makanan datang tamu tak diundang. Itu adalah Lin Yan dari puncak Ling Xiao. Alasannya menemui Fang Han adalah untuk mengingatkan agar berhati-hati kepada Ye Nantian. Ye Nantian terkenal licik dan jahat. Jika ada dendam sedikit saja dia pasti akan membalasnya. Selain pedang 8 penjuru, kemungkinan Ye Nantian memiliki jurus lain untuk turnamen kali ini. Meski niatnya baik, Fang Han sedikit menaruh kecurigaan pada Lin Yan. Mengingat setelah dirinya membuat perjanjian 10 tahun dengan Hua Tiandu semua murid menjauhinya. Tapi Lin Yan malah datang mengingatkannya, apakah tidak takut dikucilkan oleh murid lain. Sebenarnya sejak kabar tentang Fang Han viral, ia sudah mengagumi sosok Fang Han yang bertindak demi keadilan. Dari sini Fang Han melihat ketulusan dari Lin Yan dan mengakui Lin Yan sebagai temannya. Mereka pun merayakannya dengan mabok bersama. Singkatnya pertandingan kembali dimulai, yang bertanding kali ini adalah Su Yuer melawan Zhuo Lingfeng. Di awal pertandingan Zhuo Lingfeng langsung menggunakan pusaka membentuk formasi ilusi. Di dalam formasi ilusi ia mengeluarkan ulat sutra emas. Dengan kekuatan ulat ini, Su Yuer kewalahan menghadapinya. Bagaimana tidak, pertahanannya tidak bisa ditembus olehnya. Namun ia tak kehilangan akal, ia memasukkan gelombang suara ke dalam tanah bersiap melakukan serangan terakhir dari bawah. Hal ini terbukti efektif dan dia berhasil memenangkan pertandingan. Alhamdulillahnya, Su Yuer telah naik ke tingkat 10 ranah fisik. Jika tidak kemungkinan dia juga tidak bisa bertahan. Pertandingan dilanjutkan, Lin Yan melawan Yuan Jiankong. Dalam daftar Sanhe sebelumnya Lin Yan berada di posisi keempat. Sedangkan Yuan Jiankong di posisi ke-10. Dari sini saja sudah dapat ditebak pemenangnya adalah Lin Yan. Ditambah Yuan Jiankong telah kehilangan pedang ular perak. Lin Yan sempat menawarkan pedang yang ia miliki pada Yuan sebelum bertanding. Namun Yuan menolaknya karena dia sudah memiliki pusaka yang sangat kuat, yakni gagak emas api merah. Ini adalah senjata sakti puncak Bian, ditempa oleh tetua Jin Rili selama 60 tahun untuk Jin Sitai, langsung ditempatkan di puncak Bian untuk melindungi 4 penjuru. Kemungkinan Yuan Jiankong meminjamnya dari Jin Sitai, meski senjata ini kuat namun Yuan Jiankong tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata ini, hal itulah yang membuatnya dapat dikalahkan oleh Lin Yan. Jika saja Yuan menggunakan pedang, Lin Yan mengaku kemungkinan dia tidak akan menang semudah ini. Jika nanti Yuan menemukan sebuah pedang yang cocok, kapan saja boleh bertarung dengan dirinya lagi. Yuan pun hanya diam dan pergi meninggalkan arena menemui Jin Sitai. Jin Sitai seakan tak percaya dengan kekalahan Yuan Jiankong. Padahal dengan senjata itu, masih mampu bersaing dengan orang di tingkat alam avatar. Masak ia kalah dengan murid internal. Jin Sitai menyebut Yuan itu payah. Kata-kata ini membuat Yuan tersulut emosi dan kembali mengatai Jin Sitai yang kalah dengan Fang Han meski telah mendapat bantuan dari cermin sakti. Saat sedang santai, Fang Han ditemui oleh Chong. Berkaitan dengan informasi tentang Ye Nantian. Ye Nantian meminjam senjata sakti milik senior Wan Luo yakni gerbang Luosheng. Konon tidak ada yang pernah melihat kekuatan senjata sakti ini, karena yang pernah melihatnya semua sudah mati. Keesokan harinya, tidak terasa daftar Sanhe telah masuk 8 besar. Selanjutnya adalah bertarung memperebutkan peringkat pertama. Babak pertama Fang Han melawan Chong. Sudah dapat ditebak nih pemenangnya pastilah Fang Han. Karena Chong saat ini menjadi pengikut Fang Han. Namun ada sedikit drama nih dalam pertandingan kali ini. Yang mana hal itu membuat semua orang bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Chong, bahkan mengalah dengan Fang Han. Alhasil Ye Nantian mulai curiga dan menatap Muming dengan tatapan tajam. Kebetulan pertandingan selanjutnya adalah Muming melawan Ye Nantian. Kecurigaan Ye Nantian semakin kuat setelah Muming tak menghiraukan pertanyaannya dan yakin pasti ada yang disembunyikan. Ye Nantian pun emosi karena Muming tidak mau jujur kepadanya. Bahkan pada saat Muming sudah mengakui kekalahannya pun Ye Nantian hendak menyerangnya. Hal selanjutnya membuat Ye Nantian semakin murka, bagaimana tidak Chong dan Muming kini berada di sisi Fang Han. Itu menunjukkan bahwa Ye Nantian telah dikhianati. Kita sudahi tentang Ye Nantian.
Kita lanjut saja ke pertandingan berikutnya. Fang Qingwei melawan Long Xuan. Sedikit informasi, Long Xuan telah berada di posisi teratas daftar Sanhe selama 3 periode berturut-turut. Meski Qingwei telah mengetahui hal ini, bukannya hati-hati ia malah meremehkan Long Xuan. Yang mana berakibat kekalahan sesingkat-singkatnya. Selanjutnya adalah Lin Yan melawan Su Yuer. Dari sini belum diketahui siapakah pemenangnya, mungkin akan diketahui pada episode selanjutnya. Singkatnya Fang Han kini sudah berada di dalam ruangan, seusai meditasi ia kembali teringat Hong Yi saat melihat pedangnya. Fang Han bermaksud memberitahu Hong Yi bahwa dirinya sekarang sudah mencapai alam avatar. Dan setelah daftar Sanhe ia pasti akan menjadi murid sejati. Membuktikan dirinya selangkah lebih dekat menghidupkan Hong Yi kembali. Datanglah Fang Xiaolin. Di malam inilah akhirnya Fang Xiaolin tahu alasan sebenarnya Fang Han membiarkannya hidup. Itu bukan karena mirip Hong Yi, karena bagi Fang Han Hong Yi adalah Hong Yi bukan Fang Xiaolin, namun karena ia memiliki perjanjian 10 tahun dengan Hua Tiandu. Hua Tiandu adalah murid sejati pertama, kekuatannya sungguh luar biasa, hanya selangkah lagi menuju alam abadi. Sedangkan dirinya baru saja masuk alam avatar. Mungkin saja dirinya akan dibunuh oleh Hua Tiandu dalam satu jurus. Ia butuh bantuan untuk melampaui dan keluar sebagai pemenangnya nanti. Fang Xiaolin adalah bawahan pertama yang ia taklukkan. Meski demikian, apapun hasilnya menang atau kalah, Fang Han berjanji akan mengembalikan kebebasan Fang Xiaolin. Mendengarnya Fang Xiaolin sangat gembira dan ia pun berjanji selama 10 tahun ke depan ia akan melakukan yang terbaik membantu Fang Han. Perjanjian 10 tahun ini memang ada hubungannya dengan Hong Yi. Hua Tiandu tidak adil memberikan hukuman dan penghargaan. Menyingkirkan pembangkang dan melindungi penjahat. Di mata Fang Han orang seperti itu tidak pantas mengelola sekte Yuhua. Ia pasti akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri dalam 10 tahun. Setelah Fang Xiaolin pergi, pedang Hong Yi kembali bercahaya redup. Melihat ini, Yan semakin yakin bahwa Fang Xiaolin dan Hong Yi memang memiliki takdir yang terjalin.